Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan ketiga pelajaran matematika untuk kelas 8 di SMP Global Prima Islamic School. Materinya mengenai barisan bilangan, masih pada subbab barisan aritmetika. Oke, jadi kita masuk ke barisan aritmetika. Sebelum kita masuk, perhatikan dulu barisan bilangan. Jadi ada susunan bilangan dimulai dari angka 6, angka 9, angka 12, dan angka 15, angka 18, dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan barisan bilangan di atas ini memiliki aturan atau pola tertentu dalam pembentukannya, di mana suku-suku pada barisan bilangan tersebut, kecuali suku yang pertama, itu bisa diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara berikut. Jadi 6, kemudian yang kedua angkanya 9, kemudian 12, 15, 18, dan seterusnya ya. Ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan 3. Betul. 9 juga dapat ditambah 3 juga. 15 dari ditambah 3 juga. Kemudian 18 juga ditambah 3, berarti dan seterusnya akan sama ya. Begitu. Nah, suku pertama di sini atau suku ke-1 itu kan 6. Bisa ditulis dengan U1 sama dengan 6. Kemudian untuk suku keduanya yaitu 9, kita tulisnya U2 sama dengan 9. Untuk suku ketiga yaitu 12, kita tulisnya U3 sama dengan 12. Jadi itu penulisannya ya. Oke. Sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, kita periksa kembali bedanya ini atau selisih antar sukunya yang berurutan pada barisan bilangan tadi ya, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Ini kita periksa dulu. Untuk U1 sama dengan 6 dan U2-nya sama dengan 9. Tadi U itu suku ya. U3 sama dengan 12, U4 sama dengan 15, dan U5-nya sama dengan 18. Kita periksa, apakah selisihnya U2 dikurangi U1, jadi suku setelahnya dikurangi dengan suku yang sebelumnya, apakah dia akan selalu 3 hasilnya? 3. Untuk U3 dikurangi dengan suku kedua, 12 dikurangi 9, itu 3 juga. Untuk suku keempat dikurangi suku ketiga, hasilnya suku keempatnya 15 dikurangi 12, 3 juga. Begitu pula dengan U kelima atau suku kelima dikurangi suku keempat, itu 18 dikurangi 15, ini juga 3. Penjelasan di atas itu menunjukkan bahwa bedanya, ini beda setiap sukunya yang berurutan ya, pada barisan bilangan yang di atas ini itu merupakan tetap atau sama. Jadi bedanya itu sama, 3 angkanya gitu. Sehingga barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama bedanya, yaitu angkanya sama gitu, 3 atau yang lain angkanya, atau
ditambahkannya itu dengan bilangan yang sama, disebut barisan aritmetika. Jadi bedanya itu harus sama. Beda pada barisan aritmetika harus sama atau tetap. Maka dia baru akan disebut barisan aritmetika. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin mengetahui suku ke-100 dari barisan bilangan ini? Barisan bilangannya baru ya, 2, 9, 16, 23, 30. Bagaimana caranya? Apakah mungkin kita melakukan perhitungan atau penjumlahannya secara satu-satu gitu? Karena kurang efektif, maka kita mempelajari bagaimana caranya kita mencari suku ke n. Atau di sini kalau suku ke 100 berarti kita tulisnya U100 dari barisan bilangan yang disediakan ya. Nah, suku ke n dari suatu barisan bilangan dapat ditulis dengan UN atau U dengan n-nya itu urutan keberapa. Dengan demikian, suku ke-1-nya dapat ditulis U1. Suku keduanya ditulisnya U2, suku ketiga ditulis U3, suku ke-100 maka ditulis U100 dan lain-lainnya. Begitu. Sekarang bagaimana caranya? Oke, perhatikan dulu. Contohnya, kita akan mencari suku ke n pada barisan bilangan ini. Bagaimana caranya? Oke, di sini kita ketahui bahwa U pertama atau suku pertamanya adalah 5, ya kan? Kemudian U keduanya adalah 7. Nah, berarti bedanya dari suku pertama ke 2 itu angka berapa? Angka 2. Dari 7 ke 9 angka 2. Dari 9 ke 11 bedanya pun juga 2. Apa hubungannya 5 dengan 2? Kalau kita kalikan 2 dikali 1 itu kan hasilnya 2. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah 3. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 itu hasilnya 5. 2 kali 1 kan 2. 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5 ya, benar. Kemudian untuk suku keduanya 2 dikali 1 kejauhan ya. Ini 2 dikali 2 kan 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian untuk U atau suku yang ketiga yaitu 9. 2 dikali 3 ditambah 3. Benar nggak? 2 dikali 3 6 ditambah 3 9. Oke, untuk suku keempat yaitu 11. Kita susun jadi 2 kali, kira-kira 2 kali berapa? 4 ditambah 3, sehingga hasilnya 8 ditambah 3 yaitu 11. Untuk suku kelima, suku kelimanya 13. Berarti ini kemungkinan 2 dikali 5 ditambah 3. Berarti ini kan angka 2 yang ini ya. Angka 2 sampai bawah ini diperoleh dari beda barisannya. Nah, sedangkan angka 1, 2, 3,
4 dan 5 ini sesuai dengan suku keberapanya. Kalau dia suku pertama, maka angkanya 1. Kalau dia suku kedua, maka angkanya 2. Kalau dia suku ketiga, berarti angkanya 3. Berarti ini sesuai dengan urutannya. Atau kalau tadi kita tulis UN di bawahnya, sehingga ini merupakan N-nya atau urutannya. Dikali dengan 2 ini dari mana? Dari beda. Sekarang angka 3 ini selalu sama di sini. Ya kan? Angka 3 hubungannya dengan suku pertama itu apa? Ini Miss hapus dulu. Oke. Angka 3 hubungannya dengan suku pertama itu apa? Ketika suku pertama dikurangi dengan beda, suku pertamanya kan 5, dikurangi dengan bedanya 2, maka 3. Berarti bisa kita tulis untuk yang ini. 3 itu akan menjadi suku pertama dikurangi beda. Kita susun ya. Berarti ini 2 dikali 1 ditambah 5 dikurang 2. Yang ini 2 dikali 2 ditambah 5 dikurang 2. Suku ketiga 2 kali 3 ditambah 5 dikurang 2. 2 dikali 4 ditambah 5 dikurang 2. Untuk suku kelima 2 dikali 5 ditambah 5 dikurangi 2. Sekarang kita buat secara umumnya. 2 itu tadi kita dapat dari bedanya, sehingga ini B. Kemudian 1, 2, 3 itu kita dapat dari N atau suku atau urutan keberapanya. Angka 5 tadi merupakan suku pertama. Jadi angka 5 di sini selalu suku pertama, 5, 5, 5 dikurangi dengan beda. Bedanya 2. Berarti ini kalau suku ke N pada barisan ini kita bisa tulis B dikali N ditambah U1 dikurangi beda, sehingga B dikali N ini bisa dituliskan langsung ya, BN ditambah U1 dikurangi B. Oke, dipahami dulu pelan-pelan. Dari sini UN sama dengan BN ditambah U1 dikurangi B. B-nya adalah bedanya yaitu 2, sehingga N-nya tetap ditambah dengan suku pertamanya 5 dikurangi bedanya 2, 3, sehingga UN pada barisan bilangan 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya adalah 2N ditambah 3. Kita ke slide selanjutnya ya. Oke. Ini di soal nomor 2 hanya beda angkanya saja. Kalau yang tadi angkanya 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Sekarang di soal nomor 2 ini angkanya 5,
8, 11, 14, 17, dan seterusnya ya. Maka bedanya akan dari 5 ke 8. Itu bedanya 3. 8 ke 11 bedanya 3. 11 ke 14 bedanya 3. 14 ke 17 bedanya 3. Nah, Miss uraikan lagi. Untuk suku pertama, bedanya berapa? 3 dikali 1 ditambah berapa untuk menjadi 5? Ditambah angka 2. 2 itu didapat dari, ini 2 ya, tulis dulu deh. Oke, 2 diperoleh dari suku pertama, yaitu 5, dikurangi beda. Ya kan? Kan 2. Suku pertamanya 5 dikurangi dengan beda. Bedanya berapa? 3. Sehingga ini 2. Sama ya? 3 dikali 1 ditambah 2. Berarti ini dituliskannya 3 dikali 1 ditambah 5 dikurang 3. Untuk suku kedua, 3 dikali urutannya ke 2 ditambah, langsung ya di sini, 3 dikali 2 ditambah 5 dikurang 3. Untuk suku ketiga, menjadi 3 dikali 3 ditambah 5 dikurang 3. Suku keempat, 3 dikali 4 ditambah 5 dikurangi 3. Untuk suku kelima, 3 dikali 5. 3 dikali 5 kan 15 ditambah 5 dikurangi 3. Nah, ternyata bentuknya sama seperti yang tadi. Ya. 3 ini diperoleh dari beda. Sedangkan yang ini urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan N-nya. 5 diperoleh dari suku yang pertama atau U1 dikurangi dengan angkanya sama, 3, 3, 3, 3. Beda. Sehingga suku ke N pada barisan di atas adalah sama ya, beda dikali N ditambah U1 dikurangi B. Atau nanti akan bisa kita tulis B-nya itu sebagai angkanya di sini kan 3 ya. Berarti 3 dikali untuk N, karena ini sukunya N, U1-nya itu 5 dikurangi 3. Sehingga ini jadi 3N ditambah 2. Nah, kita mulai ya pakai angka. Oke. Satu contoh lagi biar makin paham. Suku pertamanya yaitu angkanya 6. Kita cari dulu bedanya berapa? 6 ke 10 bedanya 4. 10 ke 14 bedanya 4. Berarti 6 ini akan jadi 4 dikali 1 ditambah dengan 6 dikurangi beda. Bedanya berapa? 4. 4 dikali 1 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Untuk U2 yaitu 10
dia juga sama, 4 dikali 2 ditambah 6 dikurangi 4. Ini 8 ditambah 2, 10 kan? Suku ketiga yaitu 14 menjadi 4 dikali 3 ditambah 6 dikurangi 4. Ini 12 ditambah 2. Benar ya, 14. Suku keempat tuh 4 dikali 4 karena urutannya keempat. Ini ditambah 6 dikurang 4. Maka ini 16 ditambah 2. Benar kan? 18. Oke, suku kelima 4 dikali 5 ditambah 6 dikurangi 4. Ya, ini 20 dan ini 2. Oke, sekarang kita cari keumumannya. Untuk UN-nya 4 diambil dari beda dikalikan dengan N ditambah U pertama atau suku pertama dikurangi beda. B-nya berapa? Bedanya yaitu 4 dikali N ditambah suku pertamanya berapa? 6 dikurangi bedanya yaitu 4, sehingga dia menjadi 4 dikali N, 4N ditambah 2. Maka suku ke N pada barisan di atas adalah 4N ditambah 2. Oke. Sehingga dari contoh soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kita ambil kesimpulan bahwa rumus umum untuk suku ke N atau UN pada barisan aritmetika dengan suku pertamanya kita tulis U1 dan bedanya B itu demikian ya. Oke. Gini, tadi kita tulis UN-nya adalah B dikali N ditambah dengan U1 dikurangi beda. Begitu bukan? Kemudian kita uraikan menjadi BN ditambah U1 dikurangi beda. Oke. Ini yang sama-sama ada B-nya kita kelompokkan. Jadi U1-nya kita pindah paling depan. U1 ditambah dengan BN dikurangi B. Kemudian U1 ditambahkan dengan B-nya ini kita taruh di luar kurung. Sehingga BN kalau dibagi B-nya saja sisanya N. Untuk min B kita bagi dengan B itu hasilnya min 1. Jadi ini sifatnya distributif. Ini kan B dikali N, BN. B dikali min 1 yaitu min B ya. Nah, kita peroleh rumus umumnya seperti yang tadi. Nih, UN sama dengan U1 ditambah, ini dibalik aja ya, kan perkalian. Kalau perkalian sifatnya komutatif, jadi boleh dibalik. Jadi kalau nanti ada soal tentukan UN atau U kesekian dari suku dari barisan aritmetika, nanti gunakan rumus berikut. Oke. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, itu dia asal muasal dari rumusnya dari contoh soal pertama, kedua, dan ketiga. Baik, itu tadi penjelasan dari Miss Selfie.
Kemudian, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui Google Classroom pada kolom komentar. Kemudian, kerjakan latihan soal yang Miss Selvi berikan pada slide selanjutnya. Oke. Terima kasih. Latihan soalnya ada 2 nomor. Silakan dikerjakan sebagai bahan latihan untuk belajar di rumah. Soalnya akan Miss Selvi bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikumpulkan. Tugasnya adalah kalian menyalin catatan dari apa yang sudah Miss Selvi jelaskan. Kemudian silahkan dikerjakan latihan soalnya pada lembar buku yang sama. Jadi langsung aja di bawahnya catatan. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.